let's start. Actually, from my perspective, right now I'm going to more take it into a sharing session. Oh, sorry, I forgot to switch to bahasa Indonesia. Jadi hari ini agendanya sih lebih ke sharing ya. Jadi kita nggak sharing untuk sesuatu yang very complicated, technology based dan sebagainya, tapi lebih ke sharing session mengenai pengalaman kita saat pakai mau engage. Ini sesi pertama, pressure-nya lumayan. Kayaknya kalau buat yang nonton bola lagi musim Piala Dunia, lagi pada jam-jam yang ngantuk ya. Jadi moga-moga nggak jadi nina bobo buat kalian semua. So bear with me for a while. Kalau bertanya-tanya misalnya tak kenal maka tak sayang, saya kenalin diri saya dulu sedikit. Kenapa kalau misalnya bertanya-tanya, kenapa sih Blibli nggak ngirim yang lebih ganteng gitu loh untuk naik ke panggung ini ya. Kurang lebih saya di sini mungkin di product management Blibli handle untuk customer facing platform. Jadi kalau kalian buka Blibli untuk di website, untuk di app-nya, semua bagian yang berhubungan dengan interaksi kalian di app dan website itu manage the product management-nya itu under my team. Kemudian sebelum di Blibli sekitar 5 tahun, ada sekitar periode yang singkat lah di OVO kurang lebih 1 tahun. Tapi kalau exposure di marketing teknologi kurang lebih dari 1 dekade. Mostly di spend di IMEA, itu end-to-end loyalty provider, perusahaan yang berbasis di Kanada. Kalau loyalty platform yang mereka manage itu Air Miles di Middle East sama di North America. Tapi kalau di Indonesia mungkin yang well known MAP Club, kalau kalian mungkin tahu. Oke, langsung lanjut ya. Kalau misalnya topiknya from bricks to clicks, enak ya rimanya. Ada rimanya gitu, ketemu bricks sama clicks ya. Ini lebih sharing untuk approach-nya kita. Karena Blibli hari ini kita nggak sebut diri kita sebagai e-commerce lagi. Kita sebut diri kita sebagai omni-channel commerce platform. That's why kita berfokus banget di omni-channel. Oke, ini sedikit mengenai kita. Buat yang belum tahu Blibli, kita baru go IPO kemarin tanggal 8 November. Belum even 1 bulan ya. Kalau dari hasil researcher independent, kita bisa address sekitar 88% dari average household needs. Itu dari researcher independent kita. Kemudian kita punya feature yang namanya 2 jam sampai. Kalau yang belum pernah pakai itu 2 jam sampai itu adalah fitur yang allow kalian untuk beli barang di Blibli. Dan itu akan sampai di sisi kalian itu dalam waktu 2 jam. Sejak order tersebut di-create. Dan kalau janji kita tersebut tidak terpenuhi, maka kalian bebas untuk klaim biaya pengiriman yang dibebankan ke kalian, kita akan kreditkan balik dan refund. Itu udah tersedia di 34 kota, kita invest infrastruktur kita, gudang dan sebagainya untuk allow 2 jam sampai ini supaya bisa tersedia untuk customer-customer kita di seluruh Indonesia. Kemudian untuk jumlah karyawan kurang lebih 1.900 as per end of October. Kalau sebagian dari kalian lihat prospektus Blibli pada saat go public, jumlahnya 1.600-an something, itu data per end of March. Memang kita grow sekitar 300-an orang dalam waktu beberapa bulan. Dan sama seperti Saurabh, kita masih hiring. Satu lagi, statistik yang menarik, 99,7% order itu kita fulfill dalam waktu 24 jam. Ya, itu nggak salah baca kok. Memang dalam 24 jam. Jadi, karena kita punya SLA yang cukup strict di gudang kita, dalam waktu 3 jam, dari sejak order tersebut diterima di gudang, itu udah harus keluar di outbound area. Jadi itu contribute a lot ke order-order tersebut bisa di-fulfill dalam waktu 24 jam. Jadi ya let's say kalau kita pesan barang groceries nih, untuk sayur, minyak goreng, dan sebagainya sebelum jam makan siang, even pakai pengiriman yang paling standar pun, yang paling murah, itu most likely di hari tersebut dari 10 percobaan, mungkin 9 kalian akan terima di hari yang sama. Oke, lanjut ke Blibli ini, kita sekarang dikenalnya sebagai Blibli Tiket, karena kita menempatkan diri kita sebagai ecosystem player. Kita mencakup dari 3 entity utama, which is Blibli, Tiket, dan Range. Di sini rasionalnya kurang lebih. Kenapa kita decide untuk collaborate dengan partner yang mungkin entitinya tersebut tidak umum ya. Biasanya kan kita belum pernah lihat kalau e-commerce tersebut tie up-nya sama OTA, online travel agent. Dan itu Range Market juga kita punya kepemilikan di sana, baru saja ditingkatkan di awal tahun ini jadi 70% something. Dari ketiga ini kita melihat bahwa ada alasan di balik semua itu untuk allow kita menjadi satu ekosistem player yang strong. That's our foundation. Oke, terus lanjut. Why personalization? Kita melihat bahwa personalization tersebut adalah suatu hal yang sangat beneficial, bukan sesuatu yang menjadi
suatu hal yang baik untuk dimiliki lagi, tapi menjadi sesuatu yang harus gitu loh. Karena ya di abad ke-21 ini, millennials, terutama ya most of you millennials saya yang ada di ruangan ini. Kalau kalian itu di reach out dengan komunikasi yang tidak relevan, misalnya nggak tertarik dengan kategori belanja tertentu, tapi dibombardir dengan messaging mengenai kategori belanja tertentu, ya end up kalian akan fed up dan mungkin marah-marah. Lebih baik nggak nge-reach out ke kalian gitu loh, daripada ngirim pesan-pesan seperti itu. Gitu. Jadi ya along with the personalization, teknologi udah berkembang dan semua personalization sudah di-allow dengan adanya teknologi tersebut. Ya at the end of the day brand itu udah nggak bisa kabur lah. Udah nggak bisa cuma doing campaign management. Mereka harus mulai dengan personalization dan ini harus dilakukan at scale. Oke. Lalu lanjut. Kalau dari Blibli kita melihatnya ini kan permainan mengenai kayak bakar uang dan sebagainya, eventually it's going to end. Gitu. Kalau kalian masih ngelihat promo-promo yang kira-kira kalau dilihat, oh ini orang jualan nggak bakal untung nih. Nikmatilah selama itu bertahan. Gitu. Tapi ya at the end of the day, reality akan hits us. Kita akan lihat product market fit tersebut akan kita lihat di market pada saat era-era tersebut sudah berlalu dan untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, kita pay attention very much on these things yang ada di slide, kayak increase untuk overall stickiness, maximize deliverability and reach, sampai dengan increase MAUs dan DAUs. So, pada saat itu tiba, kita sudah siap mengenai semua hal tersebut. Lalu, kalau kilas balik ke 2019, awal-awal kita touch base dengan Mo Engage, saat itu kita assess Mo Engage sebagai salah satu kandidat untuk allowing us for a customer engagement platform. Saat itu beberapa hal yang jadi pertimbangan kita untuk memilih Mo Engage tersebut adalah seamless integration yang almost zero coding dan beberapa hal sudah off the shelf sudah tersedia. Kayak misalnya kalau nge-track event untuk buka aplikasinya dibuka, aplikasinya ditutup, kemudian Android-nya versi berapa, iOS-nya versi berapa dan sebagainya. Kita nggak harus mulai semuanya itu dari zero gitu loh. Terus yang kedua, yang notable yang saya ingat, mereka juga punya Flourish integration dengan beberapa well-known technology stack yang kita sudah gunakan. Salah satunya tuh Google BigQuery. Karena kita berpikiran bahwa ya whatever customer engagement platform yang kita gunakan, at the end of the day interaksinya terjadi di platform kita. Customer-nya adalah customer kita. Sehingga datanya tersebut kita harus bisa consume balik karena kita punya data warehouse sendiri. Dan itu semua sama sekali tidak dihalangi oleh Mo Engage. Bahkan mereka sudah menyediakan teknologi via BigQuery untuk allow kita melakukan hal tersebut. Kemudian mengenai artificial intelligence dan machine learning dari mereka, kalau saya nggak salah ingat, correct me if I'm wrong, the name is Sherpa. It's allowing us to send the right time, right messaging, and all of that in a scalable manner. Jadi kayak misalnya A/B test nih, kita mau tes. Ini ada versi A, ada versi B. Kita akan kirimkan ke orang. Jadi si AI ini akan coba in a certain small portion. Mereka akan coba kirim sebagian yang versi A, sebagian yang versi B. Dan begitu mereka lihat yang A ini ternyata secara statistik sudah terbukti perform lebih baik daripada yang B, mereka akan shift itu semua ke yang A. Kurang lebih cara kerjanya kayak gitu. Oke, terus lanjut ke berikutnya. Ini kurang lebih milestone-nya kita dari mulai kita touch base sama Mo Engage, kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan kita selesai integrasi sama mereka. Kemudian di quarter 3 2021 kita scale up bentuk usage-nya Geofence. Jadi ada satu capability di Mo Engage tersebut. Saat mereka sudah terintegrasi dengan aplikasi kita, mereka bisa mengenali saat customer kita tersebut masuk ke area-area tertentu. Dan ini relevan bagi kita karena sebagai omnichannel commerce player, kalau kalian pernah ke mall dan lihat ada Blibli in-store yang tablet ada stand-nya itu kita powering offline store juga untuk menggunakan platform kita sehingga bisa bayar pakai kartu kredit, yang tadinya toko tersebut nggak bisa bayar pakai kartu kredit, bisa cicilan 0% dan sebagainya. Kemudian di Q4 2021 kita menggunakan DPM, it stands for Dynamic Product Messaging, itu allowing kita untuk ngirim pesan-pesan yang personalized ke user. Jadi kita sediakan data-data, kita punya produk, katalog kita ke Mo Engage, nanti pada saat dikirimkan pesan tersebut ke customer, orang A dengan orang B itu akan diekspos dengan konten yang berbeda, sesuai dengan past interaction mereka, either saat mereka buka produk detail, mereka search produk, atau mereka pernah beli produk tersebut sebelumnya di platform kita.
Mei 2022 kita dikasih kehormatan sama Mo Engage untuk bergabung di Customer Advisory Board. Dengan kita bergabung di Customer Advisory Board ini memberikan kita akses untuk lebih awal ke beberapa fitur yang mungkin masih di level beta. Kemudian mereka juga get our feedback sebelum fitur tersebut di roll out ke market. Oke, terakhir di November yang tadi saya baru sebut, kita officially going public dari Blibli sebagai second biggest IPO di IDX. Kalau mau tanya, misalnya di all-in-one communication platform kita di Mo Engage, apa aja sih channel yang sudah kita gunakan saat ini gitu loh. Kita gunakan beberapa seperti SMS, in-app personalization, email, push notification, dan WhatsApp. Dan bagi marketeers di sini yang belum sempat pakai WhatsApp, saya sarankan mungkin untuk pertimbangkan menggunakan WhatsApp, karena kalau sharing dari sesama praktisi di dunia ini, mungkin kalau kita lihat dulu WhatsApp itu relatively costly, karena charge-nya tersebut tuh dikenakan dalam dolar, sekarang mereka udah bisa kasih rate dalam rupiah, jadi rate fluctuation itu udah lebih less lah risknya. Yang kedua adalah harga SMS itu tuh setiap tahun, sorry ya kalau ada telco di sini, Telkomsel atau Indosat gitu, tapi tiap tahun mereka naikin harga, dan makin lama selisih harganya tersebut makin mepet, bahkan untuk beberapa tipe SMS kayak OTP itu jadi udah lebih nggak masuk akal dibandingkan sama WhatsApp. Jadi I suggest you guys to consider WhatsApp as the channel also. Kemudian ini mungkin kelihatannya keren, tapi sebetulnya kurang lebih simple thing yang we are doing dengan menggunakan Mo Engage. Ini new category discovery, intinya adalah customer datang ke kita sebagai new customer, mereka belanja di satu kategori spesifik tertentu, kemudian kita nudge mereka, kita melakukan gamification. Dengan gamification tersebut kita kasih mereka rewards berupa voucher untuk belanja di kategori lain. Karena dari data scientist di internal kita, which referred as Dr. Stranges of Saurabh, we also have several Dr. Stranges on our side. They conclude that kalau misalnya orang itu expose dengan lebih banyak kategori, less likely mereka akan churn dari kita sebagai customer. Gitu. Jadi ini mirip seperti aha moment kalau di Facebook. Kalau orang itu nambahin 7 teman dalam waktu 10 hari, less likely mereka akan churn. Ya. Jadi ini yang tadi sempat kita omongin, di offense campaign untuk drive dari online to offline strategi. Kalau mau kita gambarkan secara real journey-nya tersebut adalah customer kita yang sudah install aplikasi Blibli di beberapa lokasi-lokasi di mana kita punya Blibli offline store tersebut, yang Blibli in-store, kita akan bisa detect saat mereka masuk ke lokasi tertentu, within a certain radius itu kita bisa send push notification ke mereka. Kalau contohnya lihat di kanan atas ini, lagi di Grand Indonesia, melipir ke Blibli in-store yuk. Jadi kurang lebih journey-nya seperti itu. Nanti kita bisa track juga sampai dengan selesai journey-nya orang itu visit ke Blibli in-store ini dan melakukan pembelian dari berdasarkan atribusi dari message-nya tersebut diterima, kemudian ada konversi untuk penjualan tersebut, itu kita bisa track semua. Lanjut ke sini, ini ada 2 fitur yang menurut saya powerful. Salah satunya merupakan favorit saya, tapi satu persatu dari mulai sini dulu. Yang sini itu mereka call-nya as analytics. Analytics ini tuh rely on RFM, recency, frequency, monetary. Jadi mungkin di organisasi kita beberapa marketeers-nya tersebut udah paham mengenai RFM, beberapa belum. Tetapi kalau di-combine misalnya kayak ada tim data kita yang secara teknis punya exposure, punya skill teknis untuk mengakses datanya, mereka mungkin nggak punya expertise untuk RFM. Dan untuk build segmentation menggunakan RFM ini mungkin akan take some time. Dan dengan feature analytics ini, mereka allow us to immediately access the segmentation that it's being built dari RFM-nya tersebut, langsung bisa dilihat di sini. Mungkin di sini kurang jelas saya bacain, ada price sensitive, ada loyal customer, ada champion, ada can lose them gitu loh. Jadi idealnya tuh sebetulnya kalau di RFM modeling kan kita maunya semuanya itu tuh ada di champion dan loyal customer. Tapi pada realitanya tuh tidak seperti itu gitu loh. Apa yang kita lakukan untuk shifting mereka ke RFM model yang kita inginkan segmennya di champions ataupun loyal customer. Jadi kita akan expose mereka dengan campaign, komunikasi yang personalized dan sebagainya. Dan di Mo Engage ini kita juga bisa track pergerakan dari masing-masing segmen ini. Setelah kita expose mereka dengan campaign yang kita targeting ke segmen tertentu, pergerakannya gimana. Jadi misalnya kita build segmen langsung dari sini, orang-orang yang akan churn, kita targeting dengan komunikasi, kita kasih voucher untuk supaya mereka belanja lagi. Nanti kita lihat di bulan depan setelah terekspos dengan campaign tersebut, pergerakannya sesuai dengan ekspektasi kita atau enggak.
Kemudian yang ini feature favorit saya kalau di Mo Engage, ini disebutnya itu flows. Kenapa flows ini jadi favorit saya? Karena kalau misalnya flows ini nggak ada, kita harus bikin campaign-nya tersebut tuh independen. Jadi kayak satu campaign sendiri. Kemudian kalau kita mau lanjutin dari satu campaign itu ke flow berikutnya itu di campaign yang manual, kita harus kenalin audiensnya tersebut, segmennya dibikin secara manual. Lanjut, setupnya sendiri agak pusing karena kita nggak punya big picture-nya mengenai journey customer-nya tersebut. Yang lebih parah lagi kalau misalnya nanti troubleshoot. Misalnya kita ngelihat ada komplain dari customer di social media. Apalagi zaman sekarang di e-commerce itu udah luar biasa lah pokoknya pressure dari netizen itu. Kalau misalnya kita ngelihat ada komunikasi yang aneh dari satu sequence ke sequence berikutnya. Untuk troubleshoot-nya itu akan sulit banget kalau misalnya kita nggak pakai si flows ini. Sementara kalau pakai flows ini tuh kita bisa lihat big picture-nya. Kenapa orang itu masuk ke komunikasi yang tipe ini. Kriterianya dia pas di cabang ini, if conditionnya tersebut, apa yang mereka penuhi, tidak penuhi, sehingga akhirnya end up di sana. Oke, ini beberapa campaign yang kita sudah pernah lakukan dan personalize using Mo Engage. Yang paling kiri sana itu segmentation based on previous purchase. Yang di tengah itu kayak driving repeat purchase. Jadi kalau orang itu sudah pernah belanja, saatnya orang tersebut untuk di upsell atau di cross sell. Atau even kalau beberapa produk groceries itu, kan itu habis pakai ya, kayak beras misalnya orang itu beli beras untuk rumah dia tuh 20 kilo habis dalam waktu 1 bulan, kita akan target mereka dengan feature-feature seperti ini. Oke, itu semuanya dari saya, moga-moga berguna dan kayaknya masih bangun semua ya, belum ada yang ketiduran. Oke, feel free untuk add saya di LinkedIn, walaupun saya nggak sediain QR code custom kayak Saurabh tadi, tapi karena nama saya unik, harusnya nggak mungkin ketukar kalau cari LinkedIn. Itu aja. Terima kasih semuanya waktunya. Thank you, Pak Frankie. Hold on a second. Any questions for Pak Frankie? Anyone got a question? Somebody has a question. Can we get a mic over there, please? We're not going to let you go so easy. So hard to get hold of you. One more beer for me. Yes. Extra. Okay. One for the road. Okay. Selamat sore. Ya. Saya Haris dari Bank Sinarmas. Kebetulan saya sendiri sekarang sedang melakukan UAT untuk Mo Engage ini. Tapi memang secara bisnis kayak sedikit berbeda dengan Blibli ya. Karena kita banking itu kita ada OJK segala macam. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan sebenarnya untuk Blibli sendiri ya, karena persaingan e-commerce itu kan relatif sangat kuat ya. Nah, peran apa sih yang memungkinkan menggunakan Mo Engage dalam akuisisi customer-nya? Yang pertama itu. Terus yang kedua, secara bisnis dari channel-channel yang ada di Mo Engage itu persentasenya seberapa besar ketika menggunakan email kah, push notif kah, atau WhatsApp-nya itu? Karena kan Mo Engage sendiri kalau untuk email kita ada batas kapasitas ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk WhatsApp kita ada biaya juga. Paling itu. Terima kasih. Terima kasih. You want me to take it immediately? You'll have to. There are some understand. questions that I probably not able to kind of memorize all of it, but the one that I can remember, I will immediately answer it. Please go ahead. Okay. So the first one, tadi terkait sama apa? Channel yang paling banyak digunakan tuh apa ya? Karena kalau channel yang paling banyak digunakan ya yang harus kita utilize banyak karena response rate-nya itu relatively tinggi, tapi in a cost perspective way itu friendly bagi kita itu kebanyakan push notification ya mas. Kalau email itu zaman sekarang open rate-nya tersebut udah lebih rendah dibandingin push notifications. Tapi di sisi lain juga kalau email tersebut ada rich content yang tidak bisa dilakukan di push notifications karena space yang limited dan sebagainya. Jadi ya tergantung case by case, tapi kalau bicara kuantitas kebanyakan kita fokus on push notification. Oke, tuh apalagi tadi pertanyaannya? Ini sih kalau saya melihat kalau untuk e-commerce ini kan relatif persaingannya lagi ketat banget nih. Ya, kalau dibandingkan banking kan kita memang masih meraba ya. Okay. Tapi kayaknya kalau untuk Blibli karena udah lama juga saya lihat dari 2019. 2011 Pak. Sorry. 2000 apa? 11. Oh 11. Ya. Dengan Mo Engage-nya? Sorry. Enggak, kalau sama Mo Engage 2019 betul. Oh 2019 kan? Ya. Ya maksud saya strategi untuk bisa mengakuisisi new customer-nya itu seperti apa? Oke, kalau tadi kan kita bicara mengenai yang si product market fit itu. Iya. Kalau kita percaya bahwa
nggak mungkin untuk terus-terusan acquire new customer ya. Ada beberapa statistik yang menarik, ini saya nggak ngarang-ngarang, kalau dicari pasti ada gitu loh. Kayak likeliness kita untuk jualan ke orang yang existing customer tersebut sekitar 60-70%, tapi ke orang yang betul-betul baru itu tuh paling cuma sekitar 5-20%. Terus cost untuk akuisisi itu sekitar 7 kali lipat daripada retain yang existing. Terus untuk setiap penambahan retention 5% itu berpotensi ningkatin profit company tersebut antara 25-95%. Terus customer yang existing itu akan spend 67% lebih banyak daripada yang new customer. Jadi kalau dari sisi kita, akuisisi terus-terusan tapi orangnya tersebut end up churn, itu bukan strategi kita. Kita lebih mau ke retain si customer tersebut, dan product market fit itu merupakan sesuatu yang kita aim banget karena path kita memang menuju sustainability. Karena at the end of the day itu business are going to still be business. Kita bukan pemain yang mengandalkan kayak another round of funding. Jadi at the end of the day semuanya akan cari exit strategi karena mau cari untung. Kita bukan pemain yang seperti itu sih. That's why strategi kita itu lebih di retention. Kan kalau look back kayak kita ngalamin dulu jadi mahasiswa sampai dengan sekarang kayak jadi profesional, mungkin dulu kalau mahasiswa belinya MP3 bajakan, CD bajakan dan sebagainya. Karena spending power kita pada saat tersebut sama awareness kita mengenai appreciate hak kekayaan intelektual dan sebagainya itu belum ada. Dan dengan Indonesia tersebut akan jadi country yang kita lihat dalam waktu beberapa puluh tahun ke depan tuh kita project akan jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Spending power customer kita juga akan naik sehingga personalized dan customer experience tersebut akan jadi sesuatu yang matters on top of only fraction of price difference gitu. Okay, thank you. Hope that answered it. Thank you, Pavenki. That was very detailed. Thank you. Okay, Pavenki is going to be here for a bit. If anybody has any questions later, please reach out to him. Thank you for joining us on stage. Thank you.